Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'la, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sayyidul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa hadir kembali untuk sama-sama kita mempelajari Al-Quranul Karim di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim ini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-138 ya. Silakan dibuka. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها nggak ada tanda berarti ya. Kita awal wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim Anda tanda wakaf? Tidak, kita ulang lagi. Illa man nasha'u
زعمهم وأنعام حرمت ظهورها ya, nggak ada tanda wakaf ya, kita ulang lagi. Wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ada tanda wakaf situ ya. Wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. Ya, dua ayat cukup panjang. Sebelum kita bahas, saya bacakan sekali lagi tanpa diikuti tapi disimak dan didengar. Semoga kita dapat rahmat yang mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. Waqalu, dan mereka mengatakan, hadhihi an'amun, ini adalah binatang-binatang ternak. Dari kata an'am, binatang ternak, al-an'am. Wa harsun, dan tanaman-tanaman. Hijrun, yang dilarang. La yat'amuha, tidaklah ia memakannya. Karena dilarang tidak apa? Memakannya. Illa man nasya', kecuali orang yang kami kehendaki. Biza'mihim, dengan persangkaan mereka. Wa an'amun hurrimat zuhuruha, dan binatang ternak yang diharamkan zuhuruha, untuk dijadikan tunggangan, ditungganginya. Kan ada binatang yang untuk apa? Ditunggangin ya. Wa an'amun la yadhkuruna nasmallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi, dan binatang ternak yang tidaklah mereka menyebut ismallah, nama Allah ketika disembelih atas binatang tersebut, iftira'an 'alaihi, karena mengada-ngada hal tersebut. Saya jazihim bima kanu yaftarun, kelak Allah akan balas mereka bima kanu yaftarun, dengan sebab apa yang mereka yaftarun, ada-adakan. Wa qalu, dan mereka pun mengatakan, ma fi butuni hadhil an'am, ma fi butuni, apa-apa yang ada di perut, kata-kata butun, perut, hadhil an'am, di binatang ternak ini, khalisatun lidzukurina, itu khusus untuk laki-laki dari kami. Jadi khusus apa? Untuk kalangan laki-laki dari kami. Wa muharramun ala azwajina, dan diharamkan, dilarang
ala azwajina, untuk atau atas pasangan-pasangan kami, yaitu para wanita, istri-istri kami. Wa iyyakum maitatan, dan jika maitatan mati di perut apa binatang ternak tadi apa mati, fahum fihi syuraka, maka boleh dimakan, digunakan baik laki maupun perempuan. Saya jazihim wasfahum, kelak Allah akan balas mereka terhadap apa yang mereka sifatkan dari binatang-binatang tersebut. Innahu hakimun alim, sesungguhnya dialah Allah hakim, maha bijaksana, alim, lagi maha mengetahui. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang kafir musyrikin di dalam melakukan ibadah ritual, di dalam melakukan amalan-amalan, mereka melakukannya secara mengada-ngada, dan kadang mereka melakukannya itu juga karena sudah dilakukan oleh nenek-nenek moyang mereka. Ini orang-orang apa? Kafir musyrikin. Sehingga mereka membuat aturan di dalam amalan mereka sendiri tanpa berdasarkan apa? Wahyu. Maka disebutkan di sini waqalu, dan mereka orang-orang kafir musyrikin mengatakan hadhihi an'am, ini binatang ternak, wa harsun hijrun, dan ini tanaman-tanaman yang dilarang, la yat'amuha, yang tidak boleh ia memakannya, illa man nasya'u bizamihim, kecuali orang yang kami kehendaki dengan persangkaan mereka. Artinya mereka mengharamkan untuk memakan makanan binatang ternak dan juga tanaman-tanaman, kecuali memang sudah ketentuan yang mereka tentukan secara persangkaan mereka. Kemudian ada binatang-binatang ternak yang diharamkan untuk mereka jadikan sebagai tunggangan. Binatang apa? Tunggangan. Wa an'amun, dan ada binatang-binatang yang ketika mereka sembelih tidak menyebut nama Allah atas binatang tersebut ketika disembelih, iftira'an alaih, karena mereka mengada-ngada melakukan ritual amalan itu hanya sekedar dari cara berpikir mereka tanpa melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan saya jazihim, kelak Allah akan balas mereka, balas dengan perbuatan dosa mereka, bima kanu yaftarun, dengan sebab apa yang mereka ada-adakan di dalam melakukan apa? Amalan mereka. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain menjelaskan, qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Qul, katakan hai Muhammad, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, ma anzalallahu lakum, apa yang Allah turunkan untuk kalian, mir rizkin, berupa rizki, faja'altum minhu, lalu kalian jadikan dari rizki tersebut haraman wa halala, ini halal, ini haram. Jadi bikin sendiri, jadi membuat fatwa sendiri, ini haram, ini halal. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, qul, katakan hai Muhammad, Allahu adzina lakum. Kata-kata Allahu dari asal kata dari Allah, apakah Allah. Jadi ada huruf istifham. Lalu huruf istifham ini disatukan menjadi, diwasal menjadi Allahu, yang artinya apa? Apakah Allah. Makanya kalau kita baca takbir nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh. Jadi apa?
Kalau kita takbir nih, salat, Allahu Akbar, nggak boleh. Bahkan para ulama mengatakan haram, nggak sah. Kenapa? Karena hanya dipanjangin. Yang berarti apakah Allah Maha Besar? Jadi mempertanyakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Atau juga kalau di dalam apa? Kalau di takbiratul ihram nggak sah takbirnya. Kalau takbiratul ihramnya nggak sah, berarti sholatnya sah nggak? Otomatis nggak. Tapi kalau di takbir yang lain nggak boleh. Kenapa? Karena tetap sah tapi nggak boleh, haram. Kenapa? Karena dia mempertanyakan kebesaran Allah. Umpamanya takbir intiqal. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia mempertanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala kebesarannya. Atau ada lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada enggak yang Allahu Akbar? Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena di tengah-tengah ada huruf apa? Waw. Allah dan Maha Besar. Padahal Allahu Akbar itu satu kesatuan kata yang tidak dipisahkan. Allah itu Maha Besar. Allah itu apa? Maha Besar. Maka di sini ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, kemudian di antara mereka ada yang mengatakan ini haram, ini halal. Dia bikin sendiri fatwanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pertanyakan, "Qul Allahu adzina lakum." Apakah Allah yang mengizinkan untuk kalian untuk bisa menjadikan ini halal dan haram? Apakah Allah yang membuatnya atau mereka? Gitu maksudnya. Am 'alallahi taftarun, atau atas nama Allah mereka kalian mengada-ngada. Mereka mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kata Al-Qur'an haram. Ini kan kata apa? Al-Qur'an halal. Berarti dia sudah mengada-ngada atas nama Allah. Kecuali kalau dia memahami betul bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, maka wajib juga bagi kita untuk mengharamkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, maka wajib bagi kita juga untuk apa? Menghalalkan. Jadi tidaklah kita sebagai hamba Allah untuk berhak menjadikan sesuatu itu menjadi halal dan haram. Kenapa? Yang membuat syariat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kemudian ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Jadi orang-orang kafir musyrikin mereka membuat amalan-amalan yang menurut akal mereka itu benar gitu. Sehingga apa yang mereka lakukan apa? Diada-adakan. Jadi mereka melaksanakan amalan itu berdasarkan akal mereka saja. Atau berdasarkan keturunan mereka saja gitu. Oh ini kan nenek moyang saya. Atau berdasarkan apa? Rasio mereka gitu. Maka Allah SWT mengatakan tidaklah pantas untuk Allah ketika mereka membuat bahirah. Apa itu bahirah? Di sini disebutkan ada as-sa'ibah, ada al-bahirah. Jadi kalau kita lihat bahwa kata-kata bahirah itu disebutkan oleh mereka al-bahirah kanu la yahujjun 'alaiha. Jadi artinya begini. Ada binatang-binatang onta atau sapi mereka haramkan karena dia apa? Karena dia melahirkan binatang tersebut betina saja gitu. Tidak ada jantannya gitu. Nah, di sini apa disebutkan? Bahwa yang disebut bahirah, di sini kan apa? As-sa'ibah al-bakhirah yang mereka sifatkan
terhadap binatang-binatang apa? Yang lahir. Jadi kalau apa? Binatang yang lahir itu laki-laki namanya. Maka mereka sembelih dan itu boleh dimakan untuk laki-laki, tidak boleh untuk perempuan. Ada binatang yang umpamanya dia melahirkan 5 kambing umpamanya. Maka di antara apa? Binatang tersebut tidak boleh dipotong. Jadi mereka bikin mengada-ngadakan. Maka itu disebut apa? Istilah mereka disebut apa? Bahirah. Istilah mereka apa? Disebut bahirah. Kadang mereka juga menyebutnya dengan saibah. Kadang wasilah, walham, ya. Walham. Jadi ini apa? Istilah mereka yang mereka ada-adakan. Ketika onta itu apa? Lahir, kemudian laki-laki, maka kupingnya dipotong. Ini nggak boleh disembelih, karena ada larangan. Ini apa? Itu mengada-ngada. Makanya disebutkan di sini. Wa an'amun hurrimat zuhuruhuma. Wa an'amun hurrimat zuhuruha. Jadi ada binatang-binatang ternak yang mereka haramkan untuk mereka tungganginya. Dan ada binatang yang ketika mereka sembelih, binatang ternak itu tidak menyebut nama Allah. Tidak menyebut apa? Nama Allah. Kenapa? Iftira'an alaih. Karena mereka mengada-ngada dalam melakukan amalan. Mengada-ngada itu artinya membuat-buat sendiri dalam ibadah. Itu namanya apa? Muhdas. Muhdas itu apa? Mengada-ngada dalam melakukan amalan yang tidak didasarkan dengan apa? Wahyu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan sayajzihim bima kanu yaftarun. Kelak Allah akan balas mereka dengan sebab mereka mengada-ngadakan dalam perbuatannya. Sementara mereka sandarkan bahwa perbuatan itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian mereka mengatakan, "Ma fi butuni hadhil an'am," ayat selanjutnya lagi, apa yang ada dalam perut ini binatang khalisatun lidzukurina. Ini khusus untuk laki-laki kami. Khusus untuk orang laki-laki bahasa kita. Wa muharramun ala azwajina, dan haram dilarang untuk apa? Pasangan kami, yaitu istri-istri kami. Padahal kalau kita dalam syariat Islam, ketika lahir binatang, kambing, sapi, boleh kita makan, baik laki maupun apa? Perempuan. Baik laki apa? Maupun perempuan. Tapi mereka nggak boleh gitu. Jadi apa? Mereka mengadakan satu amalan-amalan yang mereka ada-adakan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kebiasaan mereka gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib. Dan janganlah kalian mengatakan apa yang lidah-lidah kalian sifatkan karena berdusta. Hadza halal wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Ini boleh, ini enggak boleh. Jangan kalian sifatkan dengan lidah-lidah kalian. Litaftaru 'ala Allahil kadzib. Untuk kalian mengada-ngada atas nama Allah tapi kalian berbohong. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngada atas nama Allah dia berbohong, la yuflihun, maka dia tidak akan beruntung. Artinya di sini jamaah sekalian, kalau kita melihat dalam ayat ini, berarti kita dalam beribadah itu harus memiliki dasar. Enggak boleh ibadah itu keinginan kita, sesuai dengan kita. Jadi artinya apa? Ibadah itu ada enggak perintahnya gitu. Kalau ada perintahnya kita kerjakan. Itu namanya ibadah. Jadi kalau ada perintahnya maka kita kerjakan. Kenapa? Karena kalau ibadah itu dibebaskan, yang penting baik deh pokoknya bebaskan, niscaya orang akan melakukan ibadah
sesuai dengan keinginannya. Sementara ibadah itu diatur oleh Allah SWT. Sehingga setiap ibadah itu baik di Indonesia maupun di luar negeri itu sama. Sholatnya sama. Isya 4 rakaat di Indonesia, di Saudi juga sama 4 rakaat. Subuh 2 rakaat di Indonesia, di luar negeri sama. Kenapa? Karena memang udah diatur. Tata cara sholatnya, tata cara puasanya, tata cara hajinya, bagaimana kita melakukan baca Al-Qur'annya, itu semuanya diatur. Kenapa? Karena ibadah. Jadi ibadah itu apa sih sesungguhnya? Ibadah itu kata para ulama, ismun jami'un fi kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Itu namanya ibadah. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup sesuatu yang Allah sukai dan Allah ridho, senang. Satu nama yang kalau kita lakukan Allah ridho dan Allah senang. Min qaulin, baik berupa ucapan kita, au fi'lin, perbuatan kita, au zahirin, baik yang zahir, au batinin, atau yang batin. Zahiran wa batinan, yang tampak atau yang tidak tampak, ucapan atau perbuatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho, ketika Allah Subhanahu wa taala suka, itulah ibadah. Sehingga ibadah itu yang mengatur adalah yang Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Sebab kalau semua orang bisa ngatur ibadah, niscaya ibadahnya masing-masing beda. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, maka semuanya sama. Jadi maka semuanya apa? Sama. Yang membuat ibadah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat. Rasulullah juga nggak berhak. Makanya Rasulullah itu melakukan ibadah sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada wahyu di sana Rasulullah apa? Melakukannya. Ketika ada perintah di sana Rasulullah apa? Melakukannya. Jadi Rasulullah itu ketika ibadah itu apa? Tergantung ada wahyunya enggak, ada perintahnya enggak. Nah, sedangkan orang-orang kafir di sini, orang-orang kafir musyrikin, mereka mengadakan amalan-amalan, ritual-ritual yang mereka lakukan sesuai dengan rasio mereka. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajarul Aswad, kan kita ketika haji atau umroh kan mencium apa? Hajarul Aswad. Kalau dulu gampang, kalau sekarang desek-desekan susah gitu ya. Kalau kita apa? Kita paksain juga kita mental deh, kita kalah deh. Kenapa? Negara lain gede-gede, kita kecil kan. Jadi kita kalau dia maju ke depan udah nggak kelihatan. Kenapa? Kecil banget kita gitu. Nah, Umar bin Khattab ketika mencium Hajarul Aswad mengatakan, Hajarul Aswad, ente hanya sebuah batu. Ente hanya sebuah batu. Kalaulah Rasulullah SAW tidak mencium engkau, ini saya juga tidak akan mencium engkau. Tapi karena Rasulullah menciumnya, maka Umar ikut. Nah, artinya bahwa ibadah itu adalah ittiba, mengikuti apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Itu namanya apa? Ittiba. Dalam sebuah riwayat hadis juga disebutkan, lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kata Rasulullah, kalaulah agama itu berdasarkan ra'yun, akal, niscaya mengusap khauf di sebelah bawah itu lebih utama ketimbang di sebelah atas. Tahu nggak khauf? Khauf itu kita menggunakan yang namanya sepatu stewel. Sepatu stewel itu apa? Sepatu di atas mata kaki. Dimana ketika kita menggunakan sepatu di atas mata kaki, boleh kita tidak membukanya, tapi kita memakainya itu pada saat kita sudah suci. Habis berwudu, kita pakai. Lalu satu waktu kita batal. Ketika kita batal, kemudian kita berwudu lagi. Nah, sepatu ini nggak perlu
nggak perlu dibuka, cukup diusap. Di mana? Di sebelah atas. Ini umpamanya sepatu nih, di atas, nggak di bawah. Maka kata Ali, kalaulah agama itu berdasarkan akal, niscaya mengusap khuf di sebelah bawah itu lebih utama ketimbang sebelah atas. Tapi Rasulullah menyuruhnya di sebelah atas, bukan sebelah bawah. Padahal di sebelah bawah itu kan lebih kotor. Tapi kenapa yang diusap di atas? Itulah agama. Jadi agama itu ukurannya adalah ittiba'us sunnah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi bukan apa? Bukan keinginan kita, bukan juga keinginan apa? Rasio. Jadi kita jangan ukur dengan akal kita hal ibadah. Tapi ukurlah dengan timbangan-timbangan iman. Isra Mi'raj. Mungkin kalau timbangan akal, apa iya? Bisa sampai seperti itu, sampai ke Sidratul Muntaha melebihi 7 lapis langit. Tapi karena itu adalah Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari wahyu, wajib bagi kita apa? Untuk mengimaninya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, dari ayat ini maka perlu bagi kita untuk mempelajari bab tentang ibadah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, kita tentunya prihatin dengan kondisi yang sekarang ini, apalagi dengan meninggalnya Apan Kurniawan menurut saya, dan tragis sekali meninggalnya itu. Dan saya lihat videonya luar biasa, dan saya hampir meneteskan air mata dengan lihatnya, agak banyak gitu. Dalam hati saya, ya Allah, begitu murahnya jiwa manusia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Bayangkan, barang siapa yang membunuh seorang jiwa, seorang manusia, satu jiwa, man qatala nafsan, itu satu jiwa, bukan banyak, satu jiwa, satu orang, bi ghairi nafsin, dan dibunuhnya itu bukan dengan hak, bukan dengan sebab. Bi ghairi nafsin apa? Bukan dengan hak, bukan dengan sebab. Maksudnya apa? Karena ada hal-hal yang boleh kita bunuh. Kalau dia hukum kisos boleh. Hukum kisos kalau orang bunuh, dibunuh. Itu namanya hukum kisos. Dan itu pun yang membunuh bukan sembarang orang. Ada orang-orang tertentu yang diperintahkan oleh ulil amri. Atau dalam peperangan, ketika kita bertemu dengan orang kafir, kafirnya kafir harbi, maka kita boleh bunuh. Sebab kenapa? Kalau kita tidak membunuh, dia akan membunuh kita. Ini namanya membunuh dengan hak. Tapi ini tidak. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin, barang siapa yang membunuh satu jiwa bi ghairi nafsin, yang dia bunuh itu bukan dengan hak, au fasadin fil ardi, atau dia merusak di permukaan bumi, faka'annama qatalan nasa jami'ah, dia satu jiwa membunuh, seakan-akan dia sudah membunuh banyak orang. Bayangkan, faka'annama qatalan nasa, sungguh dia sudah membunuh manusia jami'an, banyak. Bagaimana penafsirannya? Disebutkan oleh para ulama, kalau dia hidup, dia akan melahirkan anak. Anak itu akan melahirkan cucu. Cucu itu akan melahirkan terus sampai hari kiamat. Tapi karena dibunuh, akhirnya apa? Seakan-akan dia sudah membunuh banyak orang. Itu penafsirannya para ulama. Jadi seakan-akan dia sudah membunuh apa? Banyak orang. Jadi penafsirannya kok kan satu yang iya. Ini menandakan betapa besar dosa orang yang membunuh tanpa hak. Haram hukumnya. Dan Islam tidak mengajarkan itu. Dan Islam apa? Tidak mengajarkan. Kemudian waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang memberikan jaminan hidup kepada orang tersebut, seakan-akan dia memberikan kehidupan banyak orang. Kenapa? Karena dengan dia hidup, dia akan melahirkan anak.
Anak ini akan melahirkan cucu terus sampai hari kiamat. Berarti dia membiarkan orang hidup, memberikan hak hidup. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk menghormati jiwa. Tidak boleh kita sembarangan untuk membunuh orang. Apalagi dengan membom. Satu orang saja, itu nggak boleh. Apalagi banyak orang. Bom kan ada istilah bom bunuh diri itu ya. Atau membom dari suatu tempat sehingga orang banyak yang meninggal. Itu nggak boleh, apalagi apa? Seperti itu, satu orang saja itu dosa besar. Artinya Islam itu menghormati betul bagaimana manusia itu diberikan hak hidup. Ya. Menghormati betul bagaimana orang diberikan hak hidupnya. Dan itu termasuk bagian dari 5 prinsip yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Tidak boleh kita sembarangan untuk membunuh. Termasuk juga hifdzul amwal, menjaga harta. Juga termasuk juga hifdzul nasab, menjaga keturunan. Hifdzul din juga menjaga apa? Agama. Itu termasuk prinsip. Sehingga kata ulama, kalau dia menjaga diri, dia menjaga apa? Agama, dia menjaga harta, dia menjaga keturunan, dia meninggal, itu bisa syahid. Ketika apa? Dia jaga, lalu dia meninggal, dia syahid. Kenapa? Karena dia sudah mengamalkan, menjaga 5 prinsip ini. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, kita doakan semoga negara kita diberikan oleh Allah SWT keamanan, ketertiban, dan orang-orang yang menjadi korban, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, dan yang meninggal mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah SWT dan diterima amal ibadahnya, sekaligus mudah-mudahan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan ketabahan dan digantikan oleh Allah SWT dengan ganti yang lebih baik. Allah SWT apa? Gantikan dengan ganti yang lebih baik. A'zamallahu ajrahu. Semoga Allah memberikan besar pahalanya. Kemudian wa ahsana azaahu, dan Allah bagi balas yang lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa ghafara limayyitih, dan Allah ampuni yang meninggal tadi. Ini saja, dan juga mudah-mudahan kedepannya kita diberikan oleh Allah SWT pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa membawa kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin yang senantiasa mengayomi rakyat kita dan menjadikan negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita tutup, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.